Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil awwali al-akhir bagi ila tahawuli. Wassalatu wassalamu ala nabi khair man qad ahada wa alihi wa sahbihi man tabi'a sabilatinal haqqi wa mubtadi'. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama adalah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita hingga saat ini, dan juga salawat serta salam tak lupa kita turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dimana kelak kita semoga dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Oke, tak lama-lama saya di sini hanya ingin mencoba membedah buku yang berjudul Potensi Zakat dari Konsumtif Karitatif ke Produktif Daya Guna dalam Perspektif Hukum Islam, karya Winan Rafi SHI MSI. Nah, dalam kita berzakat khususnya, apakah kita sudah memaksimalkan peran zakat itu sendiri dalam mengubah nasib umat? Ataukah kita hanya sekedar memberikan obat, seperti hanya obat sakit kepala yang hanya meredakan sebentar saja, bukan menghilangkan penyakit itu sendiri? Nah, dari situ kemudian dalam buku ini dijelaskan bagaimana kita dalam berzakat itu selayaknya memberikan zakat yang itu tidak menjadikan hal yang hanya dikonsumsi saja, konsumsi karitatif, tidak hanya dipakai saja, namun zakat yang kita berikan itu adalah zakat yang berproduktif, yang menjadikan umat Islam yang membutuhkan itu tidak selamanya menjadi mustahik, tidak selamanya menjadi penerima zakat, melainkan nantinya akan berubah mereka menjadi seorang yang muzaki, yang berzakat, seperti itu. Atau dalam bahasa lain, berubah mereka agar tidak menjadi orang yang kekurangan. Oleh karena itu, di dalam buku ini hendak menjawab bagaimana sistem penentuan kriteria mustahik dan cara pengelolaannya lembaga-lembaga amil zakat. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh firman Allah surat At-Taubah ayat 60, situ dijelaskan bahwa ada 8 kriteria yang berhak menerima zakat. Apa saja itu? Yang pertama yakni lil fuqara'i, kepada orang-orang yang fakir, dan juga wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, dan wal amilina 'alaiha, dan amil-amil zakat, dan juga wal mu'allafati qulubihim, yakni para mu'allaf, dan lalu wafir riqab, dan pada budak, wal gharimina, dan orang-orang yang memiliki hutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah. Seperti halnya jalan Allah di sini bukan berarti perang seperti itu ya, namun orang yang menjalankan atau memerintah kepada orang lain bagaimana atas perintah Allah. Contoh seperti muadzin, orang yang mengkafani jenazah, orang yang merawat jenazah, juga para pendakwah, seperti itu. Dalam ayat ini dijelaskan berhak mereka mendapat itu. Lalu yang terakhir wabni sabil, dan kepada para ibnu sabil, orang yang terlantar tadi, terlantar, tidak memiliki rumah di jalanan, anak jalanan, seperti itu. Nah, oleh karena itu dalam buku ini dijelaskan pendistribusian dengan sistem prioritas. Maksudnya apa? Pendistribusian, pembagian zakat di sini tidak hanya sembarangan,
atau asal-asalan membagikan zakat, melainkan ada yang perlu diprioritaskan dalam pembagiannya itu. Nah, telah dijelaskan tadi dalam surat At-Taubah itu ada 8 golongan, yakni asnaf samaniyah tadi, 8 golongan mengenai zakat. Nah, para ulama sepakat di sini, yakni menjawab permasalahan pendistribusian tersebut, para fuqaha membagi 2 kelompok kategori. Yang pertama, golongan pertama yakni wabenisab wal lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim. Nah, di situ terbagi menjadi 4. Yang golongan pertama yakni orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang amil zakat dan mu'allaf. Dan juga ada pun golongan yang kedua, di situ dijelaskan wafir riqab, yakni para budak, dan gharimin, orang-orang yang memiliki hutang, dan juga wafi sabilah, dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah, dan wabnis sabil, para ibnu sabil. Nah, untuk golongan pertama, baik menurut ulama fuqaha maupun mufasir, di situ berpendapat dalam surat At-Taubah nanti, yakni ada huruf lam, dimana itu huruf jar, lil fuqara. Ya, di situ berarti pengertiannya bahwa para penerima zakat tersebut memiliki kekuasaan penuh atas zakat yang telah diterimanya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini zakat yang telah diberikan kepada keempat golongan pertama tersebut itu tidak dapat ditarik kembali, karena hal itu sudah menjadi kepemilikannya secara penuh atau di bawah kekuasaannya. Nah, sedangkan menurut Ibnu Munayyar dalam Insaf mengatakan digunakannya huruf lam, huruf jar pada 4 kelompok pertama terdapat rahasia lain yang lebih jelas dan lebih terang, karena mereka mengambil apa yang menjadi miliknya. Sebab penggunaan kata lam li huruf jar disebut lil fuqara itu bagi yang 4 ini adalah relevan sekali. Nah, sebaliknya untuk 4 kelompok yang terakhir, mereka tidak memiliki kekuasaan penuh, kepemilikan penuh terhadap bagian zakat yang diterimanya. Nah, maknanya apa perbedaan dari 2 kriteria golongan tersebut? Ini golongan yang pertama itu diberikan secara penuh zakatnya tanpa membatasi penggunaannya. Contoh, orang miskin setelah diberi zakat, dia menggunakannya secara bebas, tidak ada tuntutan apapun untuk mengatasi kemiskinan atau seperti itu. Nah, namun untuk yang golongan yang kedua tadi, dia diberikan zakat untuk mengentaskan dirinya dari hal tersebut. Contoh yang tadi, orang yang berhutang, memiliki hutang, maka zakat tersebut harus digunakan untuk mengeluarkan dirinya dari jeratan hutang tersebut. Nah, apa alasannya? Alasannya di sini adalah untuk golongan yang pertama, tadi terdapat huruf lam li, yakni li kepemilikan, lil fuqara, seperti itu, lam huruf jar. Yang tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Dan yang kedua, ada huruf jar fi, yang berarti tidak menunjukkan kepemilikan, melainkan menunjukkan tempat dzaraf, wa fir riqab, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ulasan bedah buku kali ini, betul potensi zakat dari konsumtif karitatif ke produktif berdaya guna. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin kita sambung pada video berikutnya, atau bisa juga membeli buku ini agar mudah dalam memahami secara individu. Demikian, bila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.